Part 46. Hari di mana peradilan untuk para pengkhianat pun datang. Raja Daniel yang duduk di singgasananya, dia pun mengatakan kesalahan Count Gregory, dengan dia yang berkata, kalau Count Gregory sudah mengancam keselamatan kerajaan dari tindakannya yang bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos, kemudian menanyakan kebenaran hal tersebut, dan Count Gregory pun mengakui apa yang dikatakan oleh Raja Daniel. Tetapi dengan angkuhnya, Count Gregory mempertanyakan hal tersebut dengan berkata memangnya itu adalah tindakan yang salah, karena di jauh-jauh hari, orang-orang dari kerajaan Kairo sudah tahu kalau dirinya mengabdi untuk Kekaisaran Kronos. Tetapi kenapa? Count Gregory berkata kalau Raja Daniel baru mulai bertindak setelah tahu fakta tersebut di jauh-jauh hari, dan Raja Daniel, dia yang merasa kesal dengan kelancangan yang dilakukan oleh Count Gregory. Dia berkata kalau dia akan menghukum Count Gregory yang sudah mengaku dengan kesalahannya. Tetapi, Count Gregory yang mencoba memojokkan Raja Daniel, dia berkata kalau Raja Daniel sudah salah paham, dan karena kepribadian dari Kaisar Kronos, Count Gregory berkata kalau dia tidak akan tinggal diam jika Raja Daniel membunuh dirinya. Dan Count Gregory yang mencoba menekan Raja Daniel, dia berkata kalau Raja Daniel harus mengambil keputusan dengan bijak, karena kalau Raja Daniel membiarkannya hidup dan membiarkannya pergi ke Kekaisaran Kronos, tindakan tersebut akan membuat kerajaan Kairo aman. Raja Daniel yang mendengar itu, dia pun mulai bimbang, karena apa yang dikatakan oleh Count Gregory ada benarnya, meski di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Raja Daniel ingin sekali segera membinasakan orang yang mendukung kekaisaran, tetapi kalau dia membunuhnya, kemungkinan besar amarah Kekaisaran Kronos akan mengarah langsung pada Roman Dimitri, dan Roman yang melihat di sisi lain. Dia pun lalu meminta izin kepada Raja Daniel untuk berbicara, dan setelah diizinkan, Roman pun berkata dengan mengatakan, dikatakan kalau Kekaisaran Kronos akan memastikan saya membayar dengan darah. Tapi itu dan ini adalah dua masalah yang berbeda. Count Fabio dan Kapten Ksatria Gustavo, mereka berdua adalah individu yang jauh lebih penting dan tidak bisa dibandingkan dengan Count Gregory. Semua perhatian dari Kekaisaran Kronos sudah tertuju padaku. Bahkan jika Yang Mulia menjatuhi hukuman pada Count Gregory, situasinya tidak akan berubah. Dari ketika Benedict dieksekusi, kedamaian di Kairo sudah berakhir. Yang Mulia Raja, Anda sudah benar mengambil keputusan demi masa depan Kairo. Dan Raja Daniel, dia yang mendapat kepercayaan dirinya kembali berkat perkataan dari Roman. Dia pun lalu berjalan ke hadapan Count Gregory sambil berkata, kalau keluarga kerajaan Kairo tidak akan pernah melupakan pengabdian keluarga Dimitri. Kemudian, Raja Daniel memvonis Count Gregory dengan berkata, kalau Count Gregory yang bukan hanya bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos, Count Gregory bahkan menghina kehormatan kerajaan Kairo, dan karena pengkhianatan Count Gregory yang sudah membahayakan kerajaan, Raja Daniel berkata kalau dia akan menjatuhi hukuman mati kepada Count Gregory. Setelah beberapa waktu berlalu, hukuman kepada para pengkhianat pun akan dilakukan di tengah alun-alun kota, dan di waktu tersebut, Count Denver selaku fraksi yang pro kepada Valhalla, sebelum dirinya dan Count Gregory dieksekusi, Count Denver berkata, dengan mengatakan, aku benar-benar bodoh. Kau bukan orang yang seharusnya dipuaskan untuk menjadi teman, melainkan orang yang seharusnya dibunuh karena menjadi ancaman kekaisaran. Roman Dimitri, berikan kesetiaanmu kepada kekaisaran sekarang juga. Orang sepertimu bukan siapa-siapa di hadapan kekaisaran. Gustavo, dia hanya peringkat ke-78 di benua. Ada banyak orang-orang yang kuat di Kekaisaran Valhalla, individu yang bahkan tidak akan berani kau mimpikan untuk melampaui mereka. Apa menurutmu, kau bisa menghadapi monster seperti mereka? Bahkan jika pembicaraan dengan Kekaisaran Kronos sudah diselesaikan, tapi tidak untuk Kekaisaran Valhalla, berpikirlah dengan bijak. Kalau aku mati di sini, hubungan dengan Kekaisaran Valhalla akan berakhir. Namun, Roman dengan santainya, dia berkata kalau dia sudah tidak sabar menantikan hal tersebut. Dan di akhir penghujung hayatnya, Count Denver berkata kepada Roman, kalau dia adalah orang yang sangat bodoh,
karena menjadikan dua kekuatan raksasa di benua sebagai musuhnya. Dan dengan kematian mereka berdua, ketiga fraksi yang membuat kerajaan Kairo terbelah menemui akhir mereka. Setelah menyingkirkan variabel-variabel dari kerajaan Kairo, Raja Daniel pun lalu memanggil orang-orang yang berkontribusi besar dalam hal tersebut untuk memberikan penghargaan kepada mereka, di antaranya, Count Vandenberg, Komandan Perbatasan Barat, dia yang sudah berjuang dengan gigih di hadapan gempuran Kekaisaran Kronos sampai mengalahkan mereka dan membanggakan kerajaan Kairo. Atas pencapaian tersebut, Raja Daniel memberikan gelar Marques dan wilayah kepada Count Vandenberg, serta, Raja Daniel berkata, kalau orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka di perbatasan barat, sudah termasuk seorang pahlawan dari kerajaannya, di antaranya, Baron Noel, Flora Lawrence, dan Rodwell Dimitri. Dan karena mereka sudah memberikan kontribusi yang besar, Raja Daniel, selain memberikan gelar terhadap mereka, masing-masing dari mereka akan dihadiahi 1000 koin emas. Serta, Raja Daniel berkata, kalau dalam perang tersebut, kalau bukan karena bantuan dari Roman Dimitri dan keluarga Dimitri, mereka tidak mungkin bisa menang. Namun, sebelum perkataannya selesai, para bangsawan dari keluarga kerajaan, dia pun mempertanyakan hal tersebut, dan kalau Raja Daniel memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada Roman, mereka beranggapan kalau keluarga Dimitri akan melampaui ketiga fraksi sekaligus, dan di antara mereka, ada yang beranggapan kalau hal tersebut diberikan kepada Roman Dimitri, itu mungkin akan membuat kekuatan keluarga Dimitri lebih tinggi dari keluarga kerajaan Kairo, dan karena hal tersebut, pria tersebut yang merasa khawatir dengan perkembangan kekuatan Dimitri di kemudian hari, dia pun meminta kepada Raja Daniel untuk membatasi apa yang diinginkan oleh keluarga Dimitri. Namun sebelum mereka melanjutkan perkataannya, Banner yang mendengar perkataan mereka pun lalu berteriak dengan berkata kepada mereka untuk jangan berbicara omong kosong. Kemudian, Banner mengingatkan kepada mereka, apakah mereka lupa kalau situasi kerajaan benar-benar terancam karena pengkhianat? Karena, kalau mereka masih berpikiran picik, Banner berkata kalau masa lalu akan terulang kembali, dan di sisi Raja Daniel, dia berkata dengan tegas, kalau keputusannya tidak akan berubah, karena dia berpendapat, kalau Roman Dimitri adalah individu yang tidak bisa ditekan kerajaan Kairo, karena bisa dikatakan, kekuatannya sudah melampaui kerajaan Kairo, dan karena hal tersebut, Raja Daniel akan menerima kemerdekaan mereka dan akan memperlakukan mereka sebagai negara sahabat, dan karena keputusannya sudah bulat, Raja Daniel pun lalu berkata, sebagai Raja Kairo, Raja Daniel mengakui kedaulatan Dimitri, dan atas nama Raja Kairo, Raja Daniel memberikan gelar Duk kepada keluarga Dimitri, serta wilayah timur laut, termasuk Dimitri. Raja Daniel berkata kalau dia akan mengakui mereka sebagai wilayah berdaulat, dan setelah diumumkannya hal tersebut, wilayah yang tadinya tidak terlalu dipedulikan, akhirnya, Dimitri mengambil langkah pertama sebagai wilayah berdaulat. Setelah beredarnya pengumuman kedaulatan wilayah Dimitri, orang-orang pun membicarakan hal tersebut, dengan mereka yang berkata, ini benar-benar mengejutkan, Kairo sudah lama dalam situasi yang mencekam, dan akhirnya kita bisa mengatasi pertarungan fraksi dan bahkan mengalahkan Kronos. Mana mungkin kita menentang Roman Dimitri? Raja juga memahami situasi ini. Tapi akan sejauh mana perkembangan Roman Dimitri? Belum pernah ada orang yang seumuran Roman Dimitri mencapai 5 star sebelumnya. Mungkin, kesatria aura kerajaan Kairo pertama yang mencapai peringkat 50 ke atas akan muncul. Mungkin karena ini situasi yang benar-benar tidak terduga. Orang-orang dari seluruh benua membicarakan tentang Roman Dimitri. Bahkan penyair menyanyikan lagu tentang kehebatannya. Status keluarga Dimitri semakin meningkat dengan nama Roman Dimitri yang dibahas tanpa henti. Tapi beberapa rumor tentu tidak sepenuhnya benar, dan rumor itu dimulai dari mansion di ibu kota Kairos. Terlihat, seorang pria yang sedang melapor kepada atasannya, dengan dia yang berkata, seluruh benua mulai memberikan respon, jangankan di dalam kerajaan Kairo, bahkan di luar kerajaan, sudah tidak ada yang tidak mengetahui tentang Roman Dimitri. Semuanya sesuai rencana Anda, Tuan Muda.
dan orang yang dipanggil orang tersebut sebagai tuan muda. Dia pun berkata kalau itu belum cukup, karena target mereka adalah ujung ketemu ujung benua, karena dia menginginkan kalau semua orang di benua harus menyanjung Roman Dimitri, dan untuk membuatnya menjadi pahlawan benua, dia harus menyebarkan semua pencapaiannya, karena dia pikir kalau bertemu Roman Dimitri adalah kesempatan dari surga yang tidak mungkin terjadi lagi di dalam hidupnya. Jadi, dia beranggapan kalau dia harus terus menyebarluaskan kehebatan Roman Dimitri sampai ke seluruh benua. Dan diketahui, orang yang menyebarluaskan perihal kehebatan dari Roman Dimitri adalah Henry Albert. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.